Salam Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Salam. Apa kabar hari ini? Luar biasa, merdeka. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang 13. Kitab Roma pasal 13. Mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ketiga. Saya akan bacakan. Ya, Bapak Ibu di rumah semua sudah siap? Oke. Ya. Saya akan bacakan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita memperhatikan hari-hari ini, terjadi trending topik. Oh ya. Trending topik. Ya, hari-hari ini terjadi trending topik, pembicaraannya tentang pemerintah. Ya, banyak orang mulai angkat bicara dalam hal ini. Nah, firman Tuhan memberitahukan pada kita bahwa apa yang terjadi itu bukan urusan kita. Amin. Apa yang terjadi bukan urusan kita. Kita hanya bisa berdoa untuk pemerintah, mendukung dan melakukan hal yang baik. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan kita menghujat, jangan kita mulai angkat bicara dan berbicara hal-hal yang tidak pantas dan bukan urusan kita. Ya, itu urusan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang pertama dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Baik itu pemerintah dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam gereja, bahkan pemerintah yang ada di dalam pemerintah itu sendiri. Nah, dalam instansi-instansi, bahkan dalam negara ini sendiri. Nah, itu sudah ditetapkan Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau sudah dipilih oleh Tuhan berarti apa? Kita serahkan semua dalam urusan Tuhan, bukan urusan kita. Oleh sebab itu kita patut mendukung pemerintah. Kita mau berdoa buat mereka, kita mendukung mereka. Di sini dikatakan bahwa apa? Tiap-tiap orang harus takluk kepadanya, kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, baru-baru ini kalau kita melihat berita, kita melihat media sosial, semua jadi trending topik. Ada keputusan-keputusan yang diambil membuat itu menjadi trending topik sepanjang beberapa hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ bahwa apa? Tuhan mau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah itu datangnya dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu mau yang bengis sekalipun Tuhan mau supaya apa? Kita tunduk, kita takluk, dan kita mau belajar
Oke. Nah, dan di sini dikatakan kalau kita lihat ada beberapa ayat dalam Titus, kitab Titus 3 ayat 1 dia bilang, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, Tuhan mau kita taat dan siap untuk apa? Melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, setiap pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan. Kalau kita mengerjakan setiap pekerjaan yang baik, adakah sesuatu yang salah? Tentu tidak. Kalau kita buat salah, kita patut untuk takut. Karena kita melakukan hal yang salah. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang salah, kenapa kita takut? Nah, kemarin ada beberapa ibu-ibu coba menggunting bendera, keciduk, ketangkap, berurusan dengan polisi. Akhirnya apa? Penjara. Ibu rumah tangga yang mulai menghina pemerintah ini. Nah, itu yang terjadi, contoh-contoh yang terjadi di masyarakat. Dan Tuhan mau kita fokus, Tuhan mau kita tunduk, Tuhan mau kita taat kepada pemerintah yang ada sekarang. Ya, bukan kita memberontak, bukan kita melawan. Anak Tuhan tidak punya hak untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, Tuhan mengajarkan, firman Allah mengajarkan kita supaya apa? Kita tunduk, kita takluk. Ya, di sini dikatakan dalam kitab Yudas dibilang apa? Titus 3 ayat 1 dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Taat dan melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, pemerintah akan menghormati kita yang melakukan hal yang baik. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat, polisi akan datang. Ya, melakukan hal-hal yang bodoh, polisi akan datang. Kenapa? Kita tidak tunduk, kita tidak takut pada aturan hukum yang berlaku. Kita melawan hukum berarti apa? Melawan ketetapan Tuhan. Berarti apa? Siap dihukum. Ada konsekuensinya. Itu yang akan terjadi. Di sini dibilang tunduklah karena Allah. Bukan karena kita, bukan karena manusia, bukan kita takut sama pemerintah. Tidak, tunduklah karena Allah. Nah, Tuhan mau kita tunduk bukan karena pemerintah, tapi kita takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, berarti apa? Kita sangat mencintai Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau supaya apa? Kita melakukan segala yang terbaik. Jalani aja hidup ini dengan baik. Melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada satupun yang datang mengganggu. Tidak ada pemerintah, kita tidak salah, dia datang menangkap kita dengan berbagai macam alasan. Tidak akan terjadi. Kenapa? Mereka akan menghormati kita. Ya, pemerintah akan menghormati kita, menghargai kita. Itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita mulai berontak terhadap pemerintah, kita mulai bikin hal-hal yang enggak, pasti kita akan dikejar, kita akan ditangkap. Kemarin si emak-emak bikin itu gunting-gunting bendera dan menginjak-injak dan segala macam, diciduk, ditangkap. Itu yang terjadi. Bukan itu kurang kerjaan kalau saya bilang. Iya kan? Masa bendera merah putih digunting-gunting baru diinjak-injak, apa itu maksudnya?
Udah bosan hidup di negara ini. Diciduk, ada beberapa orang diciduk. Akhirnya pakai baju orange, siap masuk tahanan. Nah itu yang terjadi. Hal-hal yang demikian tidak boleh terjadi dengan anak Tuhan. Anak Tuhan itu anak orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang takluk. Ya, tidak melakukan hal-hal yang bodoh, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak melawan, tidak suka memberontak. Anak Tuhan itu tidak suka memberontak. Dibilang apa? Dalam kitab yang lain, seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Kita ini seperti domba yang dibawa ke sana. Karena apa? Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau supaya kita tunduk, kita takluk, bukan kita memberontak. Kalau masih ada yang memberontak hari-hari ini, yang masih ada ngoceh hari-hari ini, mari stop, berhenti. Ya, karena itu bukan kita sebagai anak Tuhan. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Karena apa? Kita tahu firman Tuhan. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan kita tunduk dan kita takut sama pemerintah. Nah, kalau orang yang takut sama pemerintah berarti orang yang melakukan hal kejahatan. Ya, melakukan kejahatan, berbuat hal yang salah, pasti kita akan dikejar habis-habisan. Kemanapun kita pergi, pasti kita akan dikejar. Apalagi sekarang ini, kalau kita pakai handphone aja, handphone kita bisa dilacak kemanapun. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal-hal yang bodoh, jangan melakukan hal-hal yang salah. Tuhan mau kita melakukan hal yang baik. Tuhan mau supaya kita menjadi contoh. Tuhan mau supaya kita menjadi teladan antara satu dengan yang lain. Orang-orang sekeliling akan melihat kita bahwa kita ini anak Tuhan, menjadi kesaksian yang baik. Nah, ini yang terjadi. Ya, Tuhan mau supaya kita mengerjakan ini hari lepas hari, sehingga apa? Kita akan hidup di negara ini, kita akan hidup dengan berbahagia. Amin. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan buat hal-hal yang bodoh, jangan memberontak. Kalau ada hal-hal yang salah hari-hari ini, mari kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita pulih sama Tuhan. Karena perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, tidak mulai dari orang lain, tidak mulai dari pendeta, tidak mulai dari hamba Tuhan, tidak mulai dari siapapun, dari orang tua, dari anak, tidak, tapi harus dimulai dari diri sendiri. Ketika pendeta khotbah, kita mendengar, kita sadar, dan ternyata kita harus bertobat. Nah, kita bertobat, jangan keraskan hati kita. Ya, Tuhan tidak mau kita mengeraskan hati kita, tapi Tuhan mau supaya kita sadar, segera sadar, dan kita bertobat, sehingga apa? Kita dipulihkan. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu tema kita pada bulan ini. Oleh sebab itu, tema sepanjang bulan ini adalah perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita hidup di negara ini, kita harus tunduk pada aturan yang ada dalam negara ini, sehingga kita tidak melawan pemerintah, kita tidak memberontak terhadap pemerintah atau melakukan hal-hal yang tidak, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikannya, kita melakukan hal yang baik. Hal-hal yang baik yang kita kerjakan hari-hari ini, itu yang harus kita kerjakan. Amin. Nah, ini jadi itu yang pertama. Kita lihat dalam kembali kepada pembacaan kita, ayat yang kedua. Dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atasnya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi apa? Kita mendatangkan hukuman atas diri kita kalau kita melawan pemerintah. Ia melawan ketetapan Allah.
Kita melawan bukan hanya melawan pemerintah, tetapi kita melawan ketetapan Allah yang lebih tinggi. Nah, ini yang terjadi. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita segera sadar, kita bertobat, dan kita melakukan hal yang baik. Nah, coba kita lihat dalam Roma 13 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan begini, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kalau kita mulai melakukan hal-hal yang bodoh, berarti kita patut takut sama pemerintah. Karena apa? Ada hukum yang mengejar kita. Ya, karena kita bikin salah. Kalau kita rajin berbuat baik, pemerintah akan menghormati kita. Ya, karena kita tidak pernah bikin salah. Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi kita melakukan hal-hal yang benar. Bahkan kita mendukung pemerintah dalam berbagai macam hal. Amin. Menertibkan lingkungan kita, menertibkan hidup kita, menertibkan keluarga kita, menertibkan gereja kita, bahkan menertibkan bangsa ini. Dengan sendirinya itu harus dimulai dari diri kita. Kalau itu dimulai dari kita, itu akan terus akan memberkati banyak orang di sekeliling kita, dan akan semua menjadi tenang. Tapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat atau melakukan provokator dan segala macamnya, dia akan mendapat hukuman dan dia akan dikejar. Ya, hari-hari ini ya tidak bisa kita sembunyi. Ya, apalagi kita doyan menggunakan media sosial. Ya, tidak bisa kita sembunyi kemanapun kita pergi, apalagi kita tidak bisa hidup tanpa media sosial. Itu bahaya. Karena apa? Kemanapun kita bikin kejahatan, pasti kita dikejar. Di sana langsung kita diciduk. Nggak pakai lama, sehari 2 hari langsung. Ya, langsung. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita hari-hari ini melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang memberkati sekeliling kita, melakukan hal-hal yang memberkati lingkungan kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat yang besar. Amin. Nah, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, sehingga orang melihat kita, ya, sekeliling melihat kita. Oh, ternyata dia anak Tuhan. Oh, ternyata dia hamba Tuhan. Oh, ternyata dia pengikut Kristus. Nah, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Kenapa? Perbuatan baik yang kita kerjakan, Tuhan yang dimuliakan. Itu yang harus kita kerjakan. Bukan kita menjadi provokator, bukan kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak, tetapi ini sehingga Tuhan mau kita menjadi berkat. Amin. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari, kalau ada di rumah yang masih melakukan, kita yang masih mengerjakan itu, mari kita bertobat, tinggalkan itu, ya, karena itu merupakan ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan itu menjadi ketetapan Tuhan, jangan kita memberontak sama Tuhan. Percuma kita memberontak sama Tuhan, ya, percuma kita memberontak sama Tuhan, karena nggak ada guna. Ya, siapa yang bisa menantang matahari? Nggak ada yang bisa. Ya, lihat matahari sepanjang hari, ya, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nggak ada yang mampu. Begitu habis dia tutup mata, langsung buta. Karena rusak matanya. Nggak ada yang bisa menantang matahari. Karena apa? Begitupun dengan pemerintah. Kita mau menantang Allah, nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu, jangan kita melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi mari hari-hari ini kita sadar
Tuhan mau supaya kita sadar. Ayat 3 dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Untuk apa kita takut? Ya, Tuhan tidak menyuruh kita untuk takut. Ya, di sini dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat, kita pasti akan takut. Karena mana? Ya, suara hati kita akan terus, hati kita tidak akan pernah tenang. Karena kita melakukan pelanggaran, melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang salah. Nah, itu yang akan terjadi dengan hidup kita. Jantung kita akan berdetak kencang. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita sadar segera. Kalau demikian terjadi, kita sadar dan bertobat. Sadar dan bertobat. Nah, di situ dikatakan, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Di situ coba saya ulangi dari awal, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kita akan beroleh pujian dari pemerintah kalau kita rajin berbuat baik. Kita selalu melakukan hal yang baik. Seumur hidup kita melakukan hal yang baik, sehingga kita jadi berkat dimanapun kita berada. Bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi siapapun, kita akan menjadi panutan, menjadi berkat. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini, hari demi hari, apalagi dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini. Dan banyak orang mulai bisa bersuara, ya, menentang ini, mengkritik ini, dan melakukan ini dan melakukan itu. Banyak orang, kalau kita melihat di media sosial, ada satu yang trending topik selalu dibahas, dan ini mulai mengeluarkan pendapat ini dan itu. Nah, tidak perlu kita sebagai anak Tuhan melakukan itu. Kita hanya patut berdoa. Ya, Tuhan menyuruh kita untuk masuk dalam kamar dan berdoa untuk pemerintah, mendukung pemerintah yang ada. Kalau dia melakukan hal yang salah, urusan dia dengan Tuhan. Amin. Nah, urusan dia dengan Tuhan, kita tidak punya urusan. Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini supaya kita tunduk, kita takluk sama Tuhan. Ya, kita tidak memberontak, kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, kita tidak melakukan hal-hal yang salah, atau kita berontak terhadap ketetapan Tuhan. Tidak boleh terjadi, dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Karena apa? Kita adalah anak Tuhan. Kita telah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang, yang hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita hidup dengan kondisi hidup yang baru, karena kita percaya sama Yesus, kita percaya sama Kristus. Kita akan menjadi panutan, kita akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dihormati oleh pemerintah, bukan orang-orang yang dimusuhi oleh pemerintah. Kita akan menjadi orang-orang yang dihormati. Di situ dia katakan bahwa perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kita akan beroleh pujian daripada pemerintah kalau kita berbuat baik. Ya, kalau kita berbuat baik, kita akan dipuji, nama kita akan harum. Karena apa? Kita melakukan hal yang baik. Tidak pernah kita melakukan hal yang buruk. Tidak pernah kita melakukan hal yang jahat. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Ya, dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini, gampang kita dipengaruhi, gampang kita terprovokasi. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan
firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan gampang terprovokasi dengan kondisi apapun juga. Gak usah kita ikut-ikut. Amin. 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 Tidak perlu kita ikut-ikut, tetapi mari kita kerjakan itu hari demi hari, ya. Kerjakan kebaikan hari demi hari. Kita akan diberkati Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan, dan kita akan terus diberkati Tuhan karena kita melakukan hal yang baik. Kita akan terus dihormati sama orang. Kita akan terus dihormati sama keluarga. Kita akan terus dihormati sama tetangga. Kita akan terus dihormati sama pemerintah. Karena apa? Kita melakukan hal yang baik. Kita tidak pernah melakukan hal yang jahat. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita waspada dengan hidup ini, waspada dengan dunia sekeliling kita. Kita waspada supaya apa? Kita tetap melakukan hal yang baik. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut terhadap pemerintah kalau kita melakukan hal yang baik. Ya, kalau kita sering berbuat baik, ya, terus berbuat baik, dan orang akan menghormati kita. Siapapun mereka akan menghormati kita. Mereka tidak akan mengajar kita, mereka tidak akan menuntut kita yang aneh-aneh. Amin. Nah, oleh sebab itu mari hari-hari ini kita sadar, ya. Tuhan mau kita sadar sesadar-sadarnya supaya apa? Kita tidak gampang terprovokasi dengan berita-berita yang hoax. Walaupun kita di rumah, ya, kita di rumah, tetapi banyak berita hoax yang beredar, ya. Oleh sebab itu jangan terprovokasi, ya. Jangan terprovokasi dengan berita-berita yang enggak. Nah, mari kita fokus pada firman Tuhan, mari kita percaya sama Tuhan, kita hidup dengan benar, kita hidup dengan bijaksana, sehingga kita menjadi berkat yang besar bagi sekeliling kita, dan kita dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nama Tuhan dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Karena apa? Tuhan yang hidup di dalam diri kita itu yang harus ditinggikan. Nah, karena orang melihat kita bukan sesungguhnya mereka bukan melihat kita, tetapi mereka melihat Tuhan yang ada di dalam kita itu. Karena apa? Kita menyandang kita sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu mulai hari ini kalau masih ada kita mengerjakan hal-hal yang salah, mari mulai berpikir hal-hal yang salah untuk menentang pemerintah, untuk menentang pemerintah yang ada di atas kita. Mari sadar dan kita bertobat hari ini. Amin. Tuhan mau supaya kita bertobat, ya, meninggalkan itu semua, dan kita mulai berbalik kembali pada Tuhan. Ya, jangan ikut-ikutan terprovokasi dengan berita-berita yang tidak, berita-berita yang hoax atau berita-berita yang miring. Jangan. Tapi mari, kalau yang sering melihat media sosial pasti begitu banyak berita yang tidak benar, ya. Oleh sebab itu jangan ikut terprovokasi, jangan kita menulis segala macam di dalamnya, jangan, supaya kita tidak mendapat hukuman, ya, kita tidak dihukum. Biarlah mereka yang mengerjakannya, mereka yang akan menanggung akibatnya. Tahan jari-jari kita, tahan otak kita dan pikiran kita, sehingga kita tidak menuliskan hal-hal yang buruk untuk menentang pemerintah. Ya, berarti kalau kita menentang pemerintah, kita menentang ketetapan Tuhan. Ya, kita menentang Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu jangan itu terjadi dengan hidup kita, ya. Bapak Ibu yang di rumah, jangan pernah itu bilang anak-anak yang ada di rumah, saudara-saudaraku yang ada di rumah, jangan pernah melakukan hal itu, ya. Oleh sebab itu kalau kita punya handphone, kita punya media sosial, mari kita pergunakan untuk hal yang baik, ya. Apa yang bisa kita jual di situ kita jual, ya. Saya lihat kemarin hari-hari ini banyak orang yang menjual tanaman hias. Tanaman hias luar biasa. Satu tanaman hias bisa harga puluhan juta.
Ya, nah ada satu desa di daerah Bogor itu, nah itu mereka semua tanaman hias, dan tanaman hias dikirim kemana? Ke luar negeri, bukan Indonesia. Bukan ibu-ibu di Indonesia yang beli, orang Taiwan, orang mana lagi itu. Kenapa? Tanamannya bagus-bagus. Satu tanaman harganya puluhan juta, bisa harga $10.000. Nah, ratusan juta satu tanaman. Nah, oleh sebab itu mari pergunakan hidup kita yang baik ini, ya, buat diri kita berguna bagi nusa dan bangsa, ya, bagi keluarga. Hal-hal yang ini kita lihat peluang-peluang apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Kenapa? Mereka melihat memposting di Facebook, memposting di media sosial, dan itu terus lari kemana? Bukan hanya orang Indonesia yang melihat, tetapi itu terus sampai ke luar negeri, karena orang-orang luar negeri lagi teman sama tanaman-tanaman hias Indonesia. Oleh sebab itu, mari jadikan diri kita berguna. Apa yang ada di sekeliling kita, kita bisa membuat itu menghasilkan duit. Ya, jangan kita memberontak terhadap pemerintah, jangan kita melakukan hal-hal yang bodoh, terprovokasi dengan media sosial. Ya, media sosial bisa bikin kita kaya, media sosial bisa bikin kita di penjara. Oleh sebab itu, pilihan ada di tangan kita. Nah, mari kita pilih hal yang baik. Jangan pilih hal yang buruk sehingga kita dihukum. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita sadar dan kita melakukan. Kalau ada hal-hal yang salah dalam pikiran kan, nah kita hari-hari ini kita sadar dan kita bertobat. Tuhan mau kita sadar dan kita bertobat. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua yang ada di rumah. Mari kita ambil waktu beberapa saat, kita mau berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal hari-hari ini kita melakukan hal yang bodoh, kita memikirkan hal-hal yang salah, bahkan kita berencana untuk berontak terhadap pemerintah, mari ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Kuduskan kami dan tahirkan kami, layakkan kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau kuasai pikiran kami, Engkau kuasai hati kami, Engkau kuasai bibir mulut kami, Engkau kuasai setiap jari-jari kami, sehingga jari-jari kami tidak menuliskan hal-hal yang bodoh untuk menentang pemerintah Tuhan. Tetapi mari Tuhan, jari-jari kami akan menjadi berkat, pikiran kami menjadi berkat, hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Bahkan kami akan dihormati oleh pemerintah sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ampuni kami kalau ada hal-hal yang kami lakukan menjadi hal-hal itu menjadi bodoh Tuhan. Ampuni kami, cabut itu daripada kami. Engkau cabut itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin kami di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan tidak mau kita melawan pemerintah. Kalau kita melawan pemerintah, berarti kita melawan ketetapan Tuhan. Karena apa? Pemerintah yang ada sekarang ini yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita melawan ketetapan Tuhan, berarti apa? Kita melawan Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu mari pada saat pagi hari ini kita sadar dan kita sadar, benar-benar kita sadar, sehingga apa? Kita tidak membuat diri kita dipermalukan, kita tidak membuat hidup kita menjadi susah, kita tidak membuat lingkungan kita dipermalukan, kita tidak membuat keluarga kita dipermalukan, tetapi kita dimuliakan sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat kami semua yang ada di rumah, Engkau jamah kami Tuhan, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami, di dalam nama Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang ada dalam program ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Ya, kalau ada kami yang mau melakukan hal-hal yang bodoh, yang mau melakukan provokasi-provokasi, mari Tuhan Engkau
lawat kami, Engkau jamah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau batalkan itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau mendukung pemerintah. Kami serahkan pemerintah yang ada sekarang ini dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati Tuhan. Engkau yang telah menetapkan mereka yang bekerja siang malam Tuhan, untuk membuat kesejahteraan dalam hidup kami Tuhan. Yang ada kami, yang ada dalam bangsa ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Bapak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita ulangi dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh haleluya, glory, haleluya. Oh ribakimu, ajaib mulialah Engkau, mulialah nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Oh
haleluya. Glory bagimu, haleluya. Oh, haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang telah memimpin kami, menuntun kami dalam ibadah ini. Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Engkau Allah yang berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami semua. Biarlah kami tidak memberontak terhadap pemerintah yang ada di atas kami Tuhan. Tetapi kami mau berdoa mendukung pemerintah ini terus maju, melakukan hal-hal yang baik, sehingga kami pun diberkati, kami pun aman dan tenang dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Berkati kami semua yang ada dalam program ini, dimanapun kami berada Tuhan, dalam segala hal apapun yang kami alami hari-hari ini. Mari Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup melakukannya bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami yang mengalami tekanan, kami mengalami kekurangan demi kekurangan, mari Tuhan ambil alih. Engkau Allah yang mencukupkan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau bangkitkan kami Tuhan, mampukan kami dan berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban dari segala setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, lawat setiap umat-Mu yang di rumah Tuhan. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih semua yang ada dalam program ini. Mari Tuhan berkati mereka, siapapun dia Tuhan, lawat, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu yang di rumah siapkan persembahannya. Kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Oke, yang di rumah udah siap? Iya. Mari kita angkat persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia kami membawa setiap persembahan yang kami bawa, yang kami telah persiapkan. Mari Tuhan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari Bapa berkati, kuduskan setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapa berkati anak-anak-Mu kembali dengan luar biasa Tuhan. Baik itu 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan. Apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji disembah. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ada pengumuman hari ini yang berulang tahun? Oh, enggak ada. Minggu ini enggak ada yang berulang tahun. Nah, kosong. Oh, minggu kemarin yang ada yang ulang tahun, tapi minggu ini tidak ada yang berulang tahun. Dan juga kita masih tetap ibadah dari rumah. Jadi Bapak Ibu semua kita fokus online saja dulu, ya. Jadi dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan tetap kita dari rumah, dan juga renovasi belum selesai. Masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai. Kensi katanya.
Besok Kenzi, Eunike, Pepi, Indriani. Oh, Pepi. Oh iya. Kenzi. Kenzi. Kenzi ulang tahun besok. Oke. Oh iya, ada Kenzi. Kenzi ada di Flores. Maumere. Anak Iya, anaknya Bapak Agus Sefato. tentara. Iya, tentara pindah tugas ke sana. Ya. Oh, Kenzi, selamat ulang tahun Kenzi. Tuhan berkati. Ya. Oke, jadi pekerjaan renovasi tinggal sedikit tapi belum selesai dan kita belum bergerak karena masih terhambat dengan kondisi keuangan dan masih ada tukang yang belum selesai dan juga masih banyak karpet dan juga AC yang harus dipindahin, diperbaiki semua. Jadi itu yang mesti kita kerjakan. Tapi hari-hari ini saya stop dulu karena corona juga. Jadi semua tidak boleh bergerak bikin yang aneh-aneh dulu. Jadi ada karpet yang mesti dibeli dan karpet untuk panggung itu sekitar berapa meter, sekitar 13-12 meter kali 3 ya, 12 kali 3, jadi panjang 12, lebar sekitar 3 meter. Nah itu yang harus kita beli dan itu bukan yang kayak kemarin yang kita beli, tapi yang ini yang lembaran, tapi ini yang butuh yang roll. Nah, jadi kalau memang ada Bapak Ibu bisa memberikan ya puji Tuhan, tapi ada yang mau nyumbang puji Tuhan. Nah, tapi kita berdoa semua supaya kita punya gedung siap ketika semua udah diperbolehkan untuk kembali seperti biasa, kita sudah kembali beribadah dan semua pekerjaan sudah rampung, udah selesai. Amin. Nah, ada balkon yang mesti kita tutup dengan triplek dan juga dengan vinil dan juga ada jendela di atasnya yang perlu kita kasih exhaust. Nah, jendela di atas itu terbuka sekitar 45 cm sepanjang ujung dari ujung sepanjang 12 meter. Ya, lebar 45 cm, panjang sekitar 12 meter. Nah, itu kita akan pasang kaca sebagian, yang sebagian kita kasih exhaust, jadi mungkin dia punya pintu kacanya bisa dibuka juga nanti. Nah, jadi ada udara, sirkulasi udara masuk keluar. Jadi itu bagus karena itu yang dianjurkan oleh pemerintah, gedung tidak boleh tertutup tapi ada sirkulasi udara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya. Kenzi. Iya. Haleluya. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga pada saat ini. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat Kenzi yang besok berulang tahun. Engkau menambahkan dia umur setahun. Dia ada di Flores, Tuhan, kami serahkan dalam tangan papa mamanya, Tuhan, kakaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berkati mereka dalam papa mamanya, dalam pekerjaan, dalam segala apapun yang mereka kerjakan di sana. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam setiap pertumbuhan rohani mereka, mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu hari demi hari. Mereka semakin kuat di dalam Engkau, mereka semakin teguh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang ada dalam program ini dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati, Bapa, nyatakan kuasa
kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja mereka kerjakan dalam bisnis hari-hari ini, bahkan dalam setiap pelayanan pun, mari Tuhan berkati Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau, buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan juga dalam pekerjaan renovasi yang hampir rampung Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari, ada beberapa kekurangan yang kami butuhkan, baik itu karpet, baik itu triplek dan semuanya, baik itu exhaust, baik itu AC-AC yang harus diperbaiki, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, membutuhkan dana yang cukup besar, mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lawat kami, Engkau sanggup memberkati kami, Engkau sanggup menyatakan kuasa dan kemuliaan, karena Engkau yang punya langit, bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati kami dengan ajaib, Engkau yang memberkati kami dengan luar biasa dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjadi jawaban dalam setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang ada di atas kami Tuhan. Mari Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, Engkau memberkati setiap pemerintahan kami Tuhan, baik itu dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga para kabinet yang ada Tuhan. Kami serahkan kabinet kerja yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan para gubernur, bupati, dan juga wali kota, bahkan sampai pemerintah yang terkecil, RT RW yang ada di sekeliling kami. Mari Tuhan berkati apa saja mereka kerjakan hari-hari ini, yang Kau membuat berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus, sehingga ketentraman juga kami boleh nikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat, Roh Allah bekerja dengan ajaib. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau ada mendukung kami Tuhan, sehingga kami melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Kau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semua. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, selamat hari Minggu. Amin. Dan Haleluya. happy Sunday.